Dan gue nggak begitu peduli juara atau enggak. Oke, orang lain punya pendapat bahwa mereka harus juara, fine aja. Untuk gue nggak ada kepentingan sama sekali. Untuk gue yang penting itu lolos Piala Dunia, bukan juara di AFF. Langkah ini tentu menjadi pukulan berat bagi AFF yang bergantung pada dukungan sponsor besar seperti Mitsubishi. Guys, coba pikir deh, Indonesia sekarang makin di level yang lebih tinggi. Bukan mainan di ASEAN lagi, tapi AFF tanpa Indonesia itu udah kayak kue tanpa gula, gak ada rasanya. Mau tau kenapa guys? Tungguin. Ayo guys. Gue yang penting itu lolos Piala Dunia, bukan juara di AFF. Ini event senior, walaupun kita kirim pemain muda, tapi ini event senior, oke? Jadi ini sebenarnya timnas senior. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu kalian seperti apa, tapi gue nggak punya ekspektasi. Gue nggak punya ekspektasi kita juara, atau walaupun ekspektasi Sintayong dia bilang final bisa masuk. Kenapa gue nggak punya ekspektasi dan gue nggak begitu peduli juara atau enggak? Oke, orang lain punya pendapat bahwa mereka harus juara, fine aja. Untuk gue nggak ada kepentingan sama sekali. Untuk gue yang penting itu lolos Piala Dunia, bukan juara di AFF. Oke, tapi ya semua orang punya hak untuk berbicara. Ya. Langsung gemparkan ASEAN. Sekjen Federasi AFF, Winston Lee, secara mengejutkan justru persilakan Indonesia keluar dari AFF. Setelah banyak protes yang ditujukan ke AFF soal kecurangan, manipulasi, dan permainan di balik layar yang telah menghambat perkembangan timnas Indonesia. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Dengan ini terbukti bahwa AFF tidak lagi berpihak pada kemajuan sepak bola Indonesia, melainkan lebih fokus pada kepentingan pribadi dan organisasi. Jadi prediksiku, wah benar-benar kocak ini AFF. Fans timnas Indonesia kini mulai bertanya-tanya, apakah AFF memang masih layak menjadi mitra dalam perjuangan tim Garuda? Atau justru sudah saatnya Indonesia beralih ke federasi yang lebih jujur dan berorientasi pada prestasi? Simak analisis mendalamnya di sini. Sekjen Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, Winston Lee, secara mengejutkan diharap menyatakan bahwa Indonesia dipersilakan keluar dari AFF. Pernyataan harapan ini muncul setelah serangkaian protes terhadap dugaan kecurangan dan permainan di balik layar yang kerap terjadi di turnamen-turnamen AFF. Langkah harapan ini bisa jadi semakin memperjelas bahwa ada upaya untuk menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Sikap AFF ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa federasi tersebut tidak memiliki komitmen serius terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri angkat bicara mengenai situasi yang terjadi di AFF dan keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Saya yakin dan percaya guys, setelah timnas Indonesia ini sekiranya keluar dari AFF ini, pasti yang pertama yang saya pikirkan guys adalah sponsor, karena sponsor ini guys sangat penting untuk memberikan mengendala sesuatu turnamen di mana-mana pun, terutamanya di turnamen ASEAN ini, AFF. Jadi karena kalau dilihat gergasi sepak bola itu berada di negara Indonesia. Ya, walaupun mereka tersingkir daripada Piala AFF ini untuk lolos ke semifinal, tetapi itu bukanlah bermakna timnas Indonesia ini sudah bisa dikatakan sebagai tim yang sudah berada di level Asia guys. Karena tim yang diturunkan itu adalah tim U22, anak-anak muda guys. Pengaruh ataupun kuasa besar sepak bola itu sekiranya Indonesia cabut dari AFF ini pasti akan memberikan kesan kepada sponsor, dan juga yang paling penting adalah penonton yang akan menjadi sepi ya di mana-mana pun stadion, karena dilihatnya Indonesia akan terus sekiranya cabut dari AFF ini guys. Itu adalah beberapa kesan yang pastinya akan memberi kesan yang buruk ya kepada turnamen ini guys. Dan turnamen ini juga tidak masuk dalam kalender rasmi FIFA ya. Jadi wajarlah kalau Indonesia itu apa yang dikatakan oleh Coach Justin tadi guys adalah nggak peduli kalaupun mereka sudah pegang ataupun mereka juarakah pegang AFF ini lebih dari 10 kali, tetapi yang penting adalah misi kita,
fokus kita adalah ke Piala Dunia. Itu saja. Ya, itu saja. Jadi ini akan memberikan kesan yang sangat buruk lah kepada turnamen AFF ini, karena mereka, saya lihat turnamen ini kayaknya begitu banyak sekali ya penyakit-penyakit mafia yang berleluasa, ya, sehingga akan memberikan kesan dan juga impak kepada sesuatu tim tersebut, terutamanya tim Indonesia lah, ya, bisa sekali terus-terusan dicurangi, ya, saya lihat seperti begitu. Erik menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk Oke. regenerasi pemain. Oh, Turnamen ini memang sejak awal kami jadikan ajang uji coba dan pematangan pemain muda. Ini adalah keputusan bersama antara PSSI dan Shin Tae-yong. oke. Kami tahu akan ada pro dan kontra, tetapi regenerasi adalah prioritas utama, ujar Baik. Erik. Erik juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memiliki komitmen penuh untuk mendukung rencana besar PSSI meski harus menghadapi banyak kritik. Shin adalah pelatih yang tulus dan percaya pada rencana besar yang kami siapkan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tambah Baik. Erik. Di ASEAN Cup 2024, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menurunkan skuad U22, sementara Ya. negara lain tampil dengan pemain senior. Benar. Kegagalan Indonesia di AFF ternyata tak hanya merugikan anak asuh Shin Tae-yong saja, sebab tak adanya nama Indonesia di partai semifinal pastinya membuat hegemoni ajang Asia Tenggara ini tak seheboh biasanya. Tercatat tiket pada laga semifinal yang akan berlangsung pada 2 leg ini belum juga habis terjual sejauh ini. Masih ada sisa 30% tiket yang belum laku. Dan ini memberikan laku, dampak guys. tersendiri bagi pendapatan yang akan didapat oleh panitia pelaksana. Madabang yang memiliki kedekatan dengan Indonesia bahkan mengeluh tiket pertandingan tak laku. Kejadian Nggak ini laku. membuat mereka harus memutar otak untuk menjual tiket dengan cara menurunkan harga. Bahkan Oh. karena tak hebohnya laga semifinal ini, Presiden AFF sampai mengiming-imingi hadiah mobil bagi supporter yang terpilih. Ternyata pengaruh Indonesia sangat vital sampai bisa mematikan AFF secara instan. Bye-bye AFF. Waktunya fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Dengan kekalahan Indonesia di ajang AFF, menurut Mimin kita bisa mengambil sisi positifnya. Di mana artinya, kita sudah nggak perlu banyak-banyak mikirin AFF, termasuk untuk Coach Shin Tae-yong. Yang ada, turnamen ini hanya jadi ajang orang-orang memanfaatkan situasi untuk menekan Coach Shin. Lihat saja di X, tagar #STYOut langsung keluar kalau timnas main jelek atau kalah. Padahal cuma pakai tim U22. Atas Iya. dasar itulah, menurut Mimin, kalau mau ambil sisi positifnya, syukur deh Indonesia udah nggak ikut AFF, apalagi di AFF kita harus terus turun peringkat FIFA. Sebagai info, usai kalah dari Filipina, kita sekarang turun lagi ke ranking 130 FIFA loh. Nah, sekarang udah nggak mikirin AFF lagi, STY pun bisa lebih fokus ke ajang kualifikasi Piala Dunia round 3, di mana Indonesia bakal menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Masih Benar. panjang sih waktunya, tapi nggak Masih apa-apa. panjang. STY bisa lebih fokus menganalisis strategi terbaik untuk mengalahkan tim raksasa tersebut, sekaligus memantau performa para pemain timnas di Eropa. Jadi itu sisi positifnya. AFF sepi nih nggak ada Indonesia. Setelah Sepi, guys. tersingkir di fase grup Piala AFF tahun 2024, Timnas Indonesia kembali fokus menatap kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang Ini berlanjut fokus. Maret tahun 2025. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Pada matchday ke-7, Timnas Garuda akan menghadapi laga krusial melawan Australia di Sydney, Kamis, 20 Maret tahun 2025. Kemenangan atas Socceroos menjadi peluang emas untuk menyalip posisi mereka. Namun, persaingan ketat juga datang dari Arab Saudi yang berpotensi naik jika menang besar melawan China. Oh. Timnas Indonesia harus tampil maksimal untuk menjaga asa menuju Piala Dunia. Iya, iya. Bisa makin memanaskan isu besar yang terjadi. Sponsor utama Piala AFF 2024, yaitu Mitsubishi Motor, perusahaan otomotif asal Jepang, memutuskan mencabut seluruh dana sponsornya dari organisasi sepak bola abal-abal AFF sebagai konsekuensi Indonesia telah keluar dari turnamen Piala AFF bisa jadi kenyataan. Ini guys, apa yang saya katakan sebentar tadi ya, tiket laga semifinal Piala AFF tidak laku. Sponsor utama Piala AFF cabut semua seluruh sahamnya. Wah, pikiran saya tadi itu
seperti apa yang ada saya pikirkan sama ya guys ya ini ya. Tapi apakah benar dan sebagainya? Ayo kita dengar kenyataan ini ya. Apa benar guys kenyataan ini sponsor utama Piala AFF cabut semua seluruh sahamnya? Setelah Indonesia resmi keluar, antusiasme supporter pun merosot tajam. No. Semifinal yang seharusnya menjadi puncak kemeriahan justru terlihat sepi dan kurang mendapat Sepi. perhatian. Iya. Hal ini juga berdampak langsung pada pemasaran turnamen, di mana media sosial yang sebelumnya penuh dengan postingan dan interaksi mengenai Piala AFF kini mendadak sepi. Kejadian ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama bagi penyelenggara turnamen yang mengandalkan pemasukan dari sponsor untuk kelancaran event tersebut. Pihak Mitsubishi Motors yang selama ini menjadi sponsor utama acara ini tentu bisa jadi tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Seiring dengan penurunan antusiasme yang tajam, bisa saja mereka memutuskan untuk menarik dukungan finansialnya. Langkah ini tentu menjadi pukulan berat bagi AFF yang bergantung pada dukungan sponsor besar seperti Mitsubishi. Selain merugikan secara finansial, hal ini juga dapat menurunkan citra AFF sebagai penyelenggara turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Kerugian yang dialami tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Dengan berkurangnya exposure media dan penurunan minat dari publik, kemungkinan besar hadiah uang juara yang dijanjikan akan terancam gagal terwujud. Seiring dengan berkurangnya sponsor dan penurunan pemasukan, AFF bisa kesulitan untuk memenuhi komitmennya kepada tim yang berlaga. Bahkan, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah penghentian mendadak kompetisi, yang tentunya akan sangat merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Pak Erick Thohir, Ketua PSSI. Kemarin saya laporkan kepada Presiden FIFA progress report tahun 2023-2024. Presiden FIFA sangat senang, kirim salam untuk stakeholder masyarakat sepak bola, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti Bapak Presiden Prabowo dan Presiden FIFA di tahun depan. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Tapi ya ini bagian transformasi yang 5 tahun waktu itu dicanangkan. Jadi ketika saya kemarin mendarat, langsung dipanggil Sekjen FIFA dan AFC, dan memang diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Karena dalam 2 tahun terjadi percepatan yang luar biasa. Kita bisa lihat prestasi di tahun 2023-2024. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh jumawa, karena tentu tantangan 2025 ini lebih besar lagi. Dan tentu saya harapkan dukungan maksimal dari semua pihak dalam melakukan transformasi ini. Kita ini bukan Superman, tapi super team. Mantap. Salam olahraga. Teman-teman, dengar nggak barusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kita keluar dari perkumpulan sepak bola negara-negara Asia Tenggara, yaitu AFF. Tahu nggak penyebabnya? Karena menurut saya sejak dulu Indonesia selalu menjadi korban dari organisasi sepak bola Asia Tenggara ini. Kita lihat saja kemarin pertandingan terakhir melawan Filipina. Kelihatannya memang sengaja Indonesia dihabisin. Dengarnya karena mereka merasa jengkel karena Indonesia hanya menurunkan pemain U22 atau pemain junior di Piala AFF tahun ini, sehingga Indonesia dikerjain habis-habisan. Ingat gol ketiga dari Laos, semua orang melihat bahwa bolanya sudah keluar, tapi sama wasit pura-pura cek VAR, padahal cek VAR-nya tidak sungguh-sungguh, karena memang mereka ingin membuat Indonesia tidak lolos. Mulai dari situ Indonesia dikecewakan, akhirnya skor 3-3 melawan Laos. Terakhir kemarin kita semua coba melihat handsball
yang sebelumnya skor 0-0, yang menurut cek VAR bola sama sekali tidak mengenai tangan dari pemain belakang Indonesia. Buktinya bola bergerak lurus. Kalau seandainya kena tangan, pasti bola itu akan berbelok arah. Nah, menurut saya inilah puncak kekecewaan dari Indonesia, dalam hal ini Pak Ketua Bapak Erick Thohir, sehingga Indonesia sekarang ini keluar dari perkumpulan sepak bola Asia Tenggara. Dan informasinya yang kita dengar bahwa Indonesia akan masuk di perkumpulan sepak bola Asia Timur. Jadi Indonesia masuk di EAFF, ya, yaitu East Asian Football Federation. Nah, siapa saja yang berada di kelompok persepak bolaan di Asia Timur ini, anggotanya adalah tim-tim kelas atas semua. 1. Jepang, 2. Korea Selatan, 3. Korea Utara, 4. Cina, Taiwan, Mongolia, Guam, Kepulauan Mariana Utara, dan yang terakhir Hong Kong dan Macau. Jadi persaingan di sepak bola Asia Timur ini nanti akan lebih seru, dan saya pikir ini adalah pilihan tepat. Pilihan tepat kalau PSSI bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Timur ini, karena lawan-lawannya juga bagus-bagus. Ada Cina, ada Jepang, ada Korea Selatan di sana, dan di sana saya yakin mafia sepak bolanya tidak separah yang ada di AFF. Semoga ini adalah pilihan tepat dan tidak berubah, bahwa Indonesia tetap bergabung dengan EAFF, ya, yaitu sepak bola, perkumpulan sepak bola Asia Timur, yang negara-negaranya tadi seperti yang saya sebutkan. Baik. Semangat terus Ketua Umum, semoga PSSI bisa lebih maju saat berkumpul dengan perkumpulan sepak bola Asia Timur. Selamat, semoga sukses. Sukses. Guys, seperti mana kita sudah nonton dan juga reactionkan kenapa Indonesia udah level Asia. AFF itu gak sekelas. Kalian sadar gak? Indonesia sekarang bukan cuma mau juara di ASEAN, tapi udah gencer prestasi di Asia. Kita lagi ya fokus banget ke kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan turnamen Asia yang lebih berat. AFF itu ibarat liga amatir dibanding panggung internasional. Kita itu guys, tim yang berani guys. Tim yang berani, tantangan besar. Jadi ngapain buang-buang energi di AFF guys? Kenapa guys? Jadi itu dia punya persoalan ya. Indonesia jadi mesin popularitas AFF. Jangan lupa guys ya, dari dulu sebenarnya AFF itu ramai karena siapa? Karena siapa guys? Ya kita, yaitu Indonesia. Supporter kita sebenarnya yang paling heboh guys. Pertandingan kita yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Bahkan drama AFF itu aja sebenarnya nggak seru kalau nggak ada Indonesia sebenarnya. Tanpa kita guys, tanpa Indonesia, AFF sekarang kayak barang bekas, sepi ya, nggak ada pamornya dan nggak ada menarik sama sekali. Lihat aja semifinalnya guys, yang nontonnya sedikit banget ya. Itu yang telah pun kita lihat di media sosial, di YouTube dan juga live-nya di situ ya. Guys, fokus ke hal yang lebih penting. Kita sekarang punya prioritas yang jelas, bangun tim nasional buat berprestasi di dunia. AFF itu udah nggak relevan buat kita sebenarnya. Kita harus konsisten ya di turnamen yang lebih penting kayak AFC atau kualifikasi Piala Dunia. Ini saatnya Indonesia fokus ke hal yang bikin kita dikenal dunia, bukan cuma ASEAN. Masa depan sepak bola Indonesia mau naik level itu nggak mudah sebenarnya, tapi kita harus berani. Gak usah lihat lagi ke belakang, tetapi lihatlah ke hadapan. Indonesia itu punya potensi jadi kekuatan sepak bola dunia. Kalau kita konsisten, kalau Indonesia konsisten, jadi biarin aja AFF itu ketinggalan tanpa kita. Fokus kita sekarang jelas, persiapkan tim untuk masa depan
yang lebih gemilang. Dan kalau dilihat guys, sebenarnya Indonesia adalah merupakan negara ASEAN yang sudah masuk ke kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, yaitu satu-satunya negara ASEAN yang sudah masuk ke level Asia sebenarnya. Kalau dilihat ya, memanglah walaupun turnamen AFF itu hanya cuma sekadar di ASEAN, turnamen yang happy-happy, turnamen yang kayaknya adalah untuk menjadikan pencarian talenta-talenta ataupun bakat-bakat dimasukkan, diserapkan ke tim-tim internasional. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sudut perancangan dan juga situasinya sekarang, begitu banyak sekali mafia-mafia yang berlegar-legar di turnamen itu ya guys ya. Karena dari dulu sampai sekarang Indonesia pasti akan ada saja perkara-perkara yang bikinkan Indonesia ini akan luntur, mundur, ya tidak enak untuk dilihat. Tapi kalau dilihat sebenarnya Indonesia adalah merupakan salah satu tim yang memberikan impak yang sangat besar, menghebohkan, apalagi tentang supporter Indonesia guys. Jadi itu saya percaya. Jadi seharusnya turnamen ASEAN ini, AFF ini harus dibenahi, harus dilihat dari sudut bagaimana mereka ingin memperbaiki di masa-masa akan datang. Sekiranya jika tim Indonesia ini cabut ataupun berhijrah ke federasi lain, pasti akan berikan keuntungan kepada federasi-federasi seperti IAAF atau CAFA. Itulah yang saya lihat hari ini, karena tawaran yang diberikan oleh timnas Indonesia dari mana-mana federasi akan berikan keuntungan kepada federasi tersebut. Itulah yang saya pikirkan guys. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.